Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Richard Ferdinand masih melanjutkan bersamaan kita di Bar 1. Dan saat ini kita udah ada di Mosaik Budaya Kita Indonesia. Tema khusus Asta Cita Pelestarian Budaya. Mengangkat tema besar strategi pengembangan prestasi berbasis kolaborasi aset atau spirit. Saat ini udah narasumber kami ya terhubung lewat Zoom. Ada Bapak Marzuki Zalap, SPD, MSc selaku guru dari SMP Negeri 5 Sengkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marzuki. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Marzuki. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wah, Pak. senang sekali rasanya. Uh-uh. Ya, Berjumpa alhamdulillah lagi ya, Pak. senang bisa bergabung di RRI, Pak. Iya. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ini langsung dari Sengkang, Pak. Bagaimana kabar Sengkang pagi ini cuacanya? Alhamdulillah lagi cerah ini, Pak. Lagi cerah ya. Sama Makassar juga Iya, kayaknya. secerah RRI, Pak. Ya, secerah hati kita semua ya menyambut pagi yang sangat indah ini. Ya, Iya, sama Makassar juga Pak. Semoga begitu. cerah ini menuntun kita langkah untuk semakin melakukan hal-hal baik begitu Pak ya, menginspirasi. Amin. Iya. Mohon izin aku panggil Oke. Bapak Marsuki boleh ya? Boleh, Pak. Iya, Pak Marsuki. Saya ingin meluruskan Oh nama iya. saya Marzuki Sahab. Oh, Pak Marsuki Sahab. Oh iya, iya. Oke. Guru SMP 5 Sengkang. Iya. Iya, benar, Pak Pak. Marsuki mohon izin kita boleh langsung mulai Pak ya? Iya, Iya. silakan. Nah, sahabat budaya, Pak Marsuki apa yang melatar belakangi munculnya program strategi spirit ini, yaitu strategi pengembangan prestasi berbasis kolaborasi aset di sekolah yang dimana Bapak Marsuki mengajar, Tabe Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dan undangan yang diberikan oleh RRI Makassar Iya. untuk berbagi praktik baik. Spirit ini lahir dari keprihatinan terhadap kondisi SMP Negeri 5 Sengkang yang memiliki fasilitas yang minim. Saya mengangkat spirit ini untuk memberikan motivasi sebagaimana bahwa spirit itu adalah sebuah tenaga, tetapi saya jadikan sebuah akronim yaitu strategi pengembangan prestasi berbasis kolaborasi aset. Lahir dari kesadaran bahwa uh, bagian besar siswa kita ini terkadang lahir dari keluarga tidak mampu, tidak didukung oleh fasilitas untuk memperoleh pendidikan yang layak, sehingga tantangan tersebut mendorong lahirnya strategi inovatif berbasis kolaborasi aset untuk mengubah pola pikir warga sekolah dan masyarakat pada umumnya agar prestasi dapat tumbuh dan maksimal dari potensi yang dimiliki. Kira begitu. Lalu bagaimana dengan definisi operasional dari prestasi dan aset dalam konteks strategi spirit ini sendiri di sekolah tempat Pak Syarif mengajar? Iya. Terkait dengan definisi dari spirit dan aset, spirit itu prestasi dan aset itu prestasi adalah mungkin semua hasil capaian siswa baik secara akademik maupun non akademik, termasuk bagaimana karakternya di sekolah, kemudian bagaimana kedisiplinannya, bagaimana motivasi belajarnya dan tanggung jawabnya untuk mengembangkan tugasnya sebagai siswa, dan terlebih lagi adalah tentu bagaimana meningkatkan kesadaran mereka terkait dengan pentingnya pendidikan. Jadi prestasi tidak selalu terkait dengan nilai-nilai akademik ataupun nilai-nilai prestasi yang bisa Iya. diukur, tetapi terkadang ada nilai yang tidak terukur di situ seperti karakter dan disiplin dan sebagainya. Sementara aset di sini diartikan sebagai semua potensi yang dimiliki oleh individu dan lingkungan sekitar sekolah, seperti kemampuan guru, keterampilan kepala sekolah, manajemen kepala sekolah, kemudian dukungan dari orang tua, dukungan dari komunitas, serta fasilitas lokal yang bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk membantu pengembangan prestasi siswa di sekolah. Oke. Nah, Ya. kalau iya, kalau untuk Pak Marsuki sendiri
Sebenarnya apa tujuan utama yang ingin dicapai melalui implementasi strategi spirit ini dalam jangka pendek sampai nanti di jangka panjang ke depan? Uh, dari tujuan pengembangan spirit ini sebenarnya pada intinya adalah bagaimana mengembangkan prestasi siswa, prestasi sekolah sehingga bisa maksimal. Karena kami punya anggapan bahwa semua siswa itu punya potensi, semua anak punya bakat tersendiri, sehingga kita harus berupaya untuk melahirkan dan mengembangkan bakat masing-masing siswa. Sehingga untuk tujuan jangka pendeknya adalah tentu meningkatkan, yang pertama sekali adalah meningkatkan motivasi belajar, kedisiplinan dan minat prestasi siswa sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Itu tujuan jangka pendeknya. Sementara untuk tujuan jangka panjang adalah tentu saja menjadikan sekolah kami SMP Negeri 5 Sengkang ini sebagai sekolah berbasis prestasi dan karakter, sehingga image yang selama ini terbangun bahwa SMP Negeri 5 itu adalah sekolah pinggiran yang ada di pinggiran yang tidak bisa menunjukkan prestasinya, itu bisa mengubah persepsi dan image masyarakat secara jangka panjang, khususnya di Kabupaten Wajo. Oke. Nah, kalau begitu siapa saja pemangku kepentingan utama yang dianggap sebagai aset dalam strategi kolaborasi ini? Misalnya kalau sekolah atau lembaga, apakah orang tua, apakah komunitas, apakah alumni, atau bersentuhan juga dengan industri? Seperti apa ini, Pak Marzuki? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa aset itu adalah semua potensi yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan bakat, minat, dan prestasi siswa. Sehingga di sini ada beberapa bahagian, termasuk komunitas olahraga, karena kebetulan di sekolah kami sekolah yang ada di pinggiran, kemudian di daerah pegunungan, dan siswanya itu memiliki fisik yang kuat, sehingga kami mencoba mengembangkan prestasi olahraga di sana. Untuk itu kami menggandeng komunitas olahraga terutama dari PBSI. Kemudian selain itu tentu saja adalah orang tua dan masyarakat lingkungan sekolah yang kami tingkatkan motivasinya untuk berpartisipasi dalam pengembangan sekolah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah alumni sekolah yang sudah memegang peranan atau punya potensi daya yang bisa dimaksimalkan untuk kepentingan sekolah. Tentu saja tidak terlepas juga dari dukungan dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan, serta tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh, minimal dia bisa memberikan sumbangsi saran dan masukannya kepada kita. Oke. Pak Marzuki, mohon izin, saya tertarik tadi ketika Pak Marzuki menyampaikan bahwa sedikit tentang sekolahnya Bapak. Boleh digambarkan sedikit secara kilas saja. Posisinya sekolah Bapak ini ada di mana? Sebenarnya dia masih ada di Kecamatan Tempe, tapi dia ada di perbatasan kecamatan, di pinggiran Kecamatan Tempe, di pinggiran kota, yang untuk menempuhnya ke sana ya tentu dia berada di daerah pegunungan, tetapi juga berada di pesisir danau, sehingga potensi-potensi ini kami lihat harus dimaksimalkan. Tentu saja masyarakat di sana ya masih masyarakat tentu berbeda dengan masyarakat kota yang sudah memiliki kesadaran tinggi terhadap pendidikan. Di sana masih ada unsur bagaimana melihat anaknya bisa bekerja secara cepat dan sebagainya, sehingga angka putus sekolah itu masih terlalu tinggi dan sebagainya seperti itu. Dari gambaran Bapak saya bisa pastikan bahwa sekolah Bapak sebenarnya itu lokasinya bagus banget, Pak. Iya. Dari geografis ya bagus, Bapak. Betul, iya. Karena maksudnya di daerah gunung yang sejuk, kemudian juga ada danau. Itu kan sebenarnya itu kan sebenarnya bagian dari bagaimana siswa itu mereka minat belajarnya akan semakin bagus karena ditunjang dengan potensi alam yang sangat bagus juga, Pak ya. Iya. Pak Marzuki, kita sejenak dulu 1 menit, nanti akan kembali saat lagi. Boleh, mohon izin. Baik. Iya. Sahabat budaya, jangan kemana-mana. Rio, ayo, jangan malas. Terus ini jaga kebersihan. Capek deh.
Ngapain sih buat kayak gitu? Rio, ini supaya kita sadar bahwa menjaga kebersihan itu penting dan kita mulai dari hal-hal kecil dengan jangan buang sampah sembarangan. Emang gitu ya? Oke deh kalau gitu. Rio, ayo kita tulis ini dan tempel di dekat taman. 5 minutes later. Rio, lihat, hal kecil dengan menulis ini dan menempelkannya di taman bisa buat orang yang lihat dan sadar bahwa kebersihan itu indah. Ternyata nggak susah ya, mulai dari diri sendiri. Tulis, lakukan, dan sebarkan kebaikan. Tuan-tuan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut, kabinet parlementer jatuh bangun, dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, kita kembali lagi masih bersama di program Mosaik Budaya. Pak Marzuki Tabe, bagaimana alokasi sumber daya dalam hal ini dana, waktu, fasilitas, tenaga ahli diatur kemudian disepakati dalam kolaborasi berbasis aset ini? Baik, terima kasih Mas Richard. Iya. Terkait dengan sumber daya, tentu kami sangat mengharapkan adanya bantuan dari para yang menjadi aset kami seperti alumni dan sebagainya. Nah, dana-dana yang menjadi sumbangan itu kemudian dikelola oleh klub-klub. Kalau katakanlah misalnya kami punya latihan bulu tangkis, maka dikelola oleh teman-teman guru yang mengelola ekstrakurikuler bulu tangkis tersebut. Tetapi dana ini bersifat sukarela. Artinya kami tidak menargetkan untuk memberikan sumbangan dan tidak selalu harus dana yang menjadi sumbangan mereka. Mungkin saja mereka bisa memberikan pelatihan atau bisa memberikan memfasilitasi untuk terhubung dengan organisasi lain yang bisa memberikan bantuan seperti itu. Kemudian waktu kegiatan ini diatur dalam kurikulum sehingga kegiatan ini masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Kemudian fasilitas disediakan secara kolaboratif. Misalnya tadi kami mau melaksanakan pelatihan bulu tangkis misalnya. Tentu kalau menggunakan fasilitas sekolah yang seadanya akan kurang maksimal. Sehingga kami berupaya menghubungi klub-klub yang punya lapangan yang lebih representatif dan kami diizinkan untuk berlatih di sana.
Mungkin dana seperti itu tidak selalu dalam bentuk materi, tetapi bantuan, fasilitas, dan kemudahan yang diberikan. Seperti itu, Mas Richard. Iya. Nah, kemudian dari pernyataan-pernyataan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Marzuki, apa tantangan terbesar yang dihadapi ketika mengintegrasikan berbagai aset-aset tersebut? Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Ya, baik. Tentu saja dalam setiap program itu pasti akan ada kendala yang dihadapi, termasuk dalam pengembangan spirit ini. Tantangan utamanya adalah keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian kesadaran masyarakat juga yang belum maksimal, sehingga perlu kami berikan motivasi lagi sehingga bisa memiliki kepercayaan yang besar terhadap program-program kami. Nah, tentu solusinya adalah kami senantiasa melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, kepada alumni, kepada masyarakat, pada orang tua siswa, pada pemerintah. Kami selalu memberikan sosialisasi terkait dengan program-program sekolah kami. Kemudian menjalin kolaborasi lintas pihak sehingga keterbatasan tadi menjadi peluang untuk bisa dimaksimalkan. Artinya katakanlah dinas pendidikan yang menjadi pembina kami, hal itu kami dibantu untuk difasilitasi dengan instansi-instansi lain yang bisa memberikan masukan dan bantuannya kepada program kami. Oke. Demikian. Nah, lalu apa indikator atau alat ukur kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi strategi program Spirit yang digadang-gadang ini, Pak? Ya, baik. Spirit adalah strategi pengembangan prestasi berbasis kolaborasi aset. Tentu indikatornya adalah bagaimana siswa memiliki prestasi secara individu. Kemudian selain itu, bagaimana sekolah bisa memiliki prestasi secara institusi. Prestasi siswa di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional menjadi salah satu tolak ukurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan karakter, disiplin, dan tanggung jawab serta kerjasama siswa. Karena di sekolah kami motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ataupun mengikuti pendidikan itu masih belum maksimal. Sehingga dengan adanya program ini kami berharap bahwa motivasi siswa untuk hadir ke sekolah itu akan menjadi lebih tinggi. Kemudian tingginya partisipasi masyarakat terhadap program sekolah, karena selama ini masyarakat terkadang menimpahkan tanggung jawab pembinaan anaknya kepada sekolah, sehingga kami berharap bahwa dengan program ini mereka bisa terlibat, membantu dan berkolaborasi dengan sekolah untuk mengembangkan prestasi investasi. Demikian. Oke. Nah, kemudian seberapa signifikankah dampak yang sudah terlihat dalam peningkatan prestasi akademik ataupun non-akademik sejak program Spirit ini dijalankan di sekolah, Tak? Baik, secara signifikan, yang pertama adalah tahun 2024 sekolah kami mewakili Kabupaten Wajo dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Cabang Bulu Tangkis. Ini kali pertama sejak adanya O2SN, Kabupaten Wajo bisa mewakili Sulawesi Selatan. Karena bulu tangkis itu adalah olahraga yang mungkin dalam pandangan masyarakat umum adalah olahraga yang mahal. Sehingga hanya cocok di kota atau cocoknya adalah orang-orang yang punya materi. Nah, untuk kali pertamanya SMP Negeri 5 Sengkang bisa mewakili Kabupaten Wajo. Dan yang lebih mengagumkan adalah bisa mewakili Sulawesi Selatan. Bisa mengalahkan semua favorit-favorit kabupaten yang biasanya menjadi juara-juara O2SN dalam cabang bulu tangkis seperti Makassar dan Goa. Dan lebih mengagumkan lagi, Mas Richard, kami bisa menembus final tingkat nasional. Yang selama ini bulu tangkis itu identik dengan Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah. Pulau Alhamdulillah Jawa, untuk kali pertamanya, untuk kali pertamanya sejak adanya O2SN untuk cabang bulu tangkis baru pertama kali Sulawesi Selatan bisa menempatkan wakilnya di babak final. Dan itu adalah siswa kami. Dan kemudian tahun 2024 akhir kemarin siswa kami tersebut setelah menamatkan sekolahnya di SMP Negeri 5 Sengkang
kini dilirik oleh pelatnas dan sekarang sudah lolos seleksi untuk masuk pelatnas, Mas Richard. Waduh, selamat dulu sebelumnya Ya. Pak ya. Nah, Ya. jadi memang terkadang sesuatu yang bersinar atau besar itu biasanya memang datang dari sesuatu yang mungkin orang melihat memandang sebelah mata gitu, mohon izin Pak Marzuki ya. Nah, tapi ternyata maksudnya di balik itu biasanya dan itu sudah terbukti orang-orang yang besar, bahkan pemain-pemain yang dalam bidang olahraga, kita cerita sedikit, mohon izin Pak ya, saya sentuh di situ sedikit. Ya. Nah, ketika misalnya pemain-pemain besar, pemain-pemain bintang, biasanya mereka datang dari hal-hal yang mungkin tidak pernah dilirik oleh orang-orang sebelumnya, begitu Pak ya. Ya. Dan ternyata ini membuktikan, Betul, Pak. bahwa walaupun dari daerah, apalagi tempat yang mungkin terpencil, tapi ternyata ada sesuatu yang sangat istimewa, ada bisa dikatakan lah ya permata begitu Pak ya, permata yang hadir akhirnya bisa memberikan dampak sekaligus membuktikan bahwa ternyata dari daerah terpencil di sekolah yang mungkin belum dilirik, tapi ternyata ada sesuatu yang bisa membanggakan dari sana. Ya seperti itu Pak ya. Ya, boleh silakan Pak. Jadi bukan hanya di bulu tangkis, Spirit juga ini telah mengangkat rapor mutu pendidikan sekolah secara nyata, Mas Richard. Di tahun 2022, ketika saya pertama kali ditempatkan di sekolah itu, rapor mutu pendidikan sekolah itu tidak ada sama sekali. Error, nilainya tidak terbaca sama sekali. Kemudian tahun pertama ketika saya ada di sana, saya coba melakukan pengembangan berbasis kolaborasi aset. Akhirnya nilai literasi, numerasi, dan indikator, ada 6 indikator Mas Richard, itu sudah ada nilai, tapi belum maksimal, masih di bawah 40%. Dan alhamdulillah 2025 ini, 2024-2025 semua sudah di 80%. Semua indikator literasi, numerasi, karakter, kondisi sekolah dan sebagainya, semuanya sudah di atas 80%, dan rata-rata posisi sekolah kami itu sudah ada di peringkat atas di tingkat kabupaten. Nah, singkat aja, saya tertarik secara singkat, mohon izin Pak Marzuki, tadi Pak Marzuki sempat menyentil bahwa error ya, nilainya error. Ini apa penyebabnya Pak? Kalau hasil analisis kami, nilai error itu karena angka partisipan tidak mencukupi. Karena nilai rapor mutu pendidikan itu diambil dari asesmen yang dilaksanakan oleh kementerian, namanya Asesmen Nasional Berbasis ANBK. Karena ini tidak bersifat wajib dan tidak mempengaruhi nilai siswa, bukan standar kelulusan, sehingga terkadang partisipannya itu tidak mencukupi. Kalau tidak ada komitmen dari pemangku kepentingan di sekolah, maka tentu data yang diberikan itu tidak akan maksimal. Seperti itu Mas Richard. Oke. Berarti memang ini ya Pak ya, memang dibutuhkan komitmen dan kesadaran yang luas begitu Pak sebenarnya ya, supaya maksudnya, karena kalau misalnya kita kerja sendiri-sendiri pasti nggak akan bisa nih Pak. Iya, benar Pak. Oke. Nah, kemudian bagaimana mekanisme atau evaluasi dari umpan balik yang dilakukan untuk memastikan strategi ini dia tetap relevan tapi sekaligus juga efektif? Tentu saja untuk memastikan bahwa kegiatan ini relevan dan efektif, maka umpan balik yang diberikan adalah pertama semua program-program, apakah program ini sesuai dengan keinginan siswa atau bisa meningkatkan bakat minat siswa. Salah satunya yang kami kembangkan juga Mas Richard adalah kami punya program Saturasi BBM, akronim dari Sabtu Inspirasi Belajar Bersama Maestro. Ketika anak-anak yang senang olahraga kemudian dihadirkan tokoh maestro di bidang olahraga, mereka sangat antusias. Anak-anak yang berbakat di bidang seni, ketika dihadirkan maestro seni, mereka akan sangat antusias. Nah, ini menjadi salah satu indikator bagaimana melihat bahwa program-program itu bisa berjalan. Kemudian
tentu saja mencoba mengintegrasikan spirit ini ke dalam kurikulum sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler, sehingga siswa merasa memiliki program itu, sekolah merasa memiliki program itu, Mas Richard. Oke, Pak, sebelum lanjut, ini ide dari mana nih, Pak? Ini kayaknya luar biasa ini. Saya ditempatkan di situ, Pak, karena ditempatkan di situ kurang lebih 3 tahun yang lalu. Saya melihat kondisi seperti ini, saya harus punya inovasi, saya harus punya ide, dan ide itu lahir atas mungkin saya mencoba meramu keinginan dari teman-teman, dan saya coba munculkan gagasan-gagasan seperti itu. Dan alhamdulillah program saya ini juga kemarin dalam Hari Guru Jambore Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan tahun 2024, saya mewakili Provinsi Sulawesi Selatan, terpilih mewakili Sulawesi Selatan sebagai praktik baik bidang dedikasi, dan di tingkat nasional alhamdulillah saya menjadi yang terbaik, Pak Mas Rich. Ini gimana ceritanya? Tahun 2024. Gimana ceritanya? Boleh cerita singkat, ini menarik ini. Ya, itu semua karena adanya komitmen dan dedikasi yang kami tunjukkan untuk mengubah sesuatu yang mungkin bagi orang sesuatu yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin. Kami beri nama, Mas Richard, kemarin program kami ini di tingkat nasional adalah Sedia Pantas. Akronim dari Sekolah di Ujung Asa, Prestasi Tanpa Batas. Artinya, sekolah yang asanya sedikit berada di ujung, tetapi ternyata bisa mewujudkan prestasi yang tanpa batas, dalam artian mungkin bagi sebagian orang itu tidak mungkin, tetapi bagi kami adalah sesuatu hal yang mungkin saja. Oke. Waduh, ini yang rintisannya bagus sekali nih, Pak, ya. Dan memang Pak Marzuki memang, apakah memang sebelum gabung di sekolah ini memang sudah punya gambaran sebelumnya, Pak, tentang sekolah ini? Ya, sebelum dipindah ke sekolah ini sebenarnya kan saya sebenarnya guru matematika, Mas Richard, tetapi saya aktif di bidang bulu tangkis. Di bulu tangkis saya kebetulan mantan atlet juga, tapi profesi saya sekarang adalah wasit internasional di bidang bulu tangkis, wasit badminton Asia. Nah, ini saya lihat bisa saya kembangkan sebagai aset. Kenapa tidak? Kenapa tidak saya kembangkan di sekolah saya sebagai sebuah aset yang saya miliki, dan saya melihat potensi itu ada. Saya punya link ke PBSI di kabupaten, PBSI provinsi, dan tingkat nasional. Kenapa saya tidak memanfaatkan aset yang saya miliki untuk mengembangkan prestasi siswa kami, karena kebetulan di sekolah kami juga banyak siswa-siswa kami yang gemar olahraga. Salah satunya adalah bulu tangkis ini, Mas Richard. Oke, dan akhirnya dari sekolah yang di ujung asa, Mas Richard. Akhirnya bisa, bukan di ujung tanduk, tapi akhirnya bisa bersinar begitu, Pak, ya. Bahkan sampai sama tadi cerita juga mengalahkan lawan-lawan yang memang mereka favorit juara gitu. Dan ini kejutan sebenarnya ya, Pak Marzuki. Oke. Nah, sahabat budaya, Pak Marzuki mohon izin kita jeda sedikit dulu ya. Nanti setelah itu kita akan kembali lagi. Sahabat budaya jangan kemana-mana. Benteng Sumba Opu adalah benteng kerajaan yang dibangun oleh Sultan Goa ke-9 Dai Matan Rekaren Tumapa Risi Kalona pada tahun 1525. Saat ini benteng Sumba Opu dijadikan sebagai taman miniatur, di mana saat kita memasuki wilayah wisata ini banyak dijumpai rumah-rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Konsep awal kawasan ini dijadikan sebagai salah satu ikon yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut Marzuki, salah seorang pengelola wisata Taman Budaya Benteng Sumba Opu, bangunan rumah adat yang ada di Benteng Sumba Opu bukan bagian dari sejarah, tetapi bangunan baru yang dibangun hanya untuk melengkapi isi dari benteng tersebut. Dahulu kawasan ini hanya gundukan tanah saja,
Tidak ada peninggalan-peninggalan sejarah yang terlihat selain dari benteng pertahanan. Dan sampai saat ini tidak ada yang mengetahui letak peninggalan-peninggalan seperti Istana Bangsawan. Jadi memang dulu benteng Sumbawa itu atau Kerajaan Goa memang diratakan dengan tanah ya. Jadi tidak ada bangunan yang bersejarah yang bisa kita lihat selain daripada dinding pertahanan. Dan juga belum ditahu di mana sebenarnya letak persisnya itu istana rumah-rumah bangsawan, di mana pintu masuknya dulu. Yang namanya kan istana pasti ada pintu masuk. Pengelolaan yang ada di Benteng Sumbawa seperti rumah adat dikelola oleh kabupaten masing-masing di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan dan juga pengelolaan cagar budaya dinaungi Balai Cagar Budaya. Salah satu peninggalan yang ada di benteng ini yaitu Merem Polong. Sebelum dilakukan penelitian, Benteng Sumbawa hanya dijadikan sebagai pemukiman warga setempat. Setelah dilakukan ekskavasi, beberapa orang menemukan sisa-sisa peninggalan dari benteng ini. Saat ini ada beberapa rumah yang dijadikan sebagai tempat penginapan orang yang dipercaya oleh kabupatennya sendiri. Padahal rumah adat ini sudah dijadikan sebagai tempat wisata. Rumah adat tidak bisa dijadikan tempat tinggal, karena itu adalah salah satu bangunan dari salah satu kota atau kabupaten di daerah masing-masing. Yang di sini waktu kita ekskavasi kebanyakan kita temukan itu penduduk negerian. Benteng Sumbawa dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkegiatan. Bahkan mahasiswa juga sering melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tempat tersebut. Kegiatan yang dilakukan di kawasan ini tentunya juga harus mendapat izin dari pengelola. Disadari pengelola bahwa kendala yang sering terjadi, masyarakat yang belum mengerti dan memahami tentang tata tertib di benteng tersebut. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kabaratna Pro 4. Iya, sahabat budaya kita berlanjut lagi Pak Marsuki. Selamat pagi Pak, masih bersama? Iya. Nah, kemudian apa strategi atau keberlanjutan sustainability untuk memastikan bahwa kolaborasi aset ini ternyata dia tidak berhenti setelah periode program yang sudah dibangun ini Pak? Baik. Salah satu tujuan kami atau keinginan kami dan harapan kami adalah bahwa program ini memiliki keberlanjutan. Maka supaya tidak berhenti, karena bisa jadi saya nanti akan dipindahkan ke sekolah lain atau seperti apa, sehingga tidak berhenti seperti itu, sehingga spirit ini dijadikan sebagai bagian dari kurikulum sekolah. Itu yang pertama, sehingga siapapun nanti kepala sekolahnya atau gurunya di situ, kalau dia sudah menjadi bagian dari kurikulum sekolah, visi misi sekolah, maka tentu akan melanjutkan. Itu yang pertama, Mas Richard. Kemudian yang kedua, tentu memperluas jaringan kolaborasi hingga tingkat provinsi dan nasional. Karena harapannya adalah kami bisa katakanlah tadi pelatihan bulu tangkis adalah salah satu program kami. Bulu tangkis ini bisa kembali ke sekolah, menjadi program dinas pendidikan, menjadi program kementerian atau menjadi program pemerintah daerah, sehingga bisa mengaktifkan kegiatan-kegiatan kompetisi antar sekolah. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kerjasama dengan organisasi-organisasi ataukah alumni-alumni yang bisa memfasilitasi keberlanjutan dari program-program yang diberikan oleh sekolah. Jadi kalau hanya guru di sekolah atau kepala sekolah yang akan bekerja, maka tentu keberlanjutannya akan bisa dipertanyakan. Tetapi ketika melibatkan berbagai institusi, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas, maka
program ini bisa jalan dan berkelanjutan, Mas Richard. Oke. Nah, kemudian apa visi masa depan ini Pak Marsuki terkait pengembangan prestasi melalui kolaborasi aset ini? Tentu saja adalah kami menginginkan atau mewujudkan SMP Negeri 5 Sengkang itu sebagai pusat pengembangan prestasi dan karakter melalui kolaborasi aset. Karena ketika kita hanya mengandalkan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki sekolah, maka tentu tidak akan maksimal. Sehingga ketika aset yang berada di luar lingkungan sekolah pun kita maksimalkan, maka tentu prestasi-prestasi akan bisa kita wujudkan dan bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di daerah di Kabupaten Wajo, khususnya yang ada di pinggiran, sekolah-sekolah di pinggiran, Mas Richard. Oke. Nah, kemudian bagaimana peran teknologi digital atau media sosial terhadap spirit ini? Ya, peran media sosial adalah sangat urgent karena menjadi corong untuk memberikan sosialisasi kepada umum terkait dengan program kami, sehingga kami memanfaatkan media-media sosial seperti kami punya Facebook sekolah, kemudian WhatsApp, website sekolah untuk kemudian kami tampilkan program-program itu sehingga bisa menarik perhatian dan bisa memberikan tanggapan dan masukan dari berbagai pihak. Oke, berarti SMP 5 Sengkang ini kan bisa menjadi ini ya. Artinya maksudnya dia bisa menginspirasi sekolah-sekolah yang lain yang di sekitar situ, Pak, ya. Bahwa ternyata di sekolah yang memang dulunya tidak dilirik, tapi ternyata dari sekolah itu ada sesuatu yang ternyata bisa membanggakan bukan cuma warga Sengkang tapi sampai ke nasional di Sulawesi Selatan sendiri ya Pak Marsuki ya. Iya, benar Mas Richard. Oke. Nah, kemudian apa pesan kunci utama yang ingin Pak Marsuki sampaikan kepada pemangku kepentingan lain yang tentunya mereka ingin mereplikasi model spirit ini? Untuk ini dulu, maksudnya untuk pemerintah di daerah dulu, kemudian mungkin lebih luas lagi boleh, Tabe? Ya, baik. Tentu karena kami mencoba mengembangkan prestasi di tengah keterbatasan, maka pesan kunci yang ingin kami sampaikan adalah keterbatasan itu bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan dedikasi, komitmen, dan kolaborasi aset, memanfaatkan semua potensi yang ada, maka setiap sekolah itu mampu menciptakan prestasi luar biasa yang membanggakan, yang mungkin tidak pernah diperkirakan. Seperti itu, Mas Richard. Oke. Kalau begitu, merangkum dari semua pembicaraan kita dari awal, menyentuh juga tema besar kita hari ini, apa closing statement dan harapan Tak ke depannya? Ya, harapan dan closing statement kami, tentu saja kami berharap bahwa semoga strategi spirit ini menjadi inspirasi bagi sekolah. Perjalanan spirit mengajarkan kita bahwa kunci keberhasilan bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita memanfaatkan dan menyatukan setiap potensi menjadi kekuatan. Inilah semangat yang akan terus kami jaga untuk membangun masa depan pendidikan yang berprestasi dan berkarakter. Semoga inspirasi ini bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain yang mungkin memiliki keterbatasan seperti kami. Mas Richard. Pak Marsuki dengan pengalaman yang begitu panjang, kalau mau ditotal-total berarti udah berapa tahun ini Pak mengajar sebagai seorang guru? Kalau saya diangkat tahun 95 Mas. Iya. Jadi sudah hampir 30 tahun 30 tahun Pak ya. Berarti suka dukanya lebih banyak. Maksudnya begitu banyak warna yang sudah lewati begitu Pak ya. Iya. Semoga maksudnya dengan hadirnya Pak Marsuki ini bisa menjadi role model teladan bagi para siswa dan juga guru-guru di sana bahwa ayo walaupun dengan segala sesuatu yang sangat terbatas, tapi ternyata ini tidak mengurangi spirit untuk bisa menciptakan sebuah prestasi yang gemilang begitu ya. Iya benar sekali Mas Richard. Iya, Pak Marsuki sahabat SPD MSI selaku guru SMP 3 Sengkang. Terima kasih Pak. SMP 5 Mas Richard. SMP 5 Sengkang. Iya. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini dengan Zoom kita. Semoga apa yang Pak Marsuki jalankan dan terus dirintis ke depannya ini bisa menginspirasi banyak orang bahwa kembali lagi tadi sampaikan bahwa walaupun segala sesuatu terbatas tapi bisa menghasilkan hasil yang gemilang. Terima kasih sekali lagi Pak Marsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Richard. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya dari Sengkang. Kita tadi sudah bersama dengan Marsuki Zahab ya, selaku guru SMP Negeri Sengkang ya, dan prestasi yang terus diukir dengan berbagai macam program yang sudah dihadirkan ini semoga bisa menginspirasi kita semua. Dan nanti setelah ini di pukul 11 siang sampai jam 6 sore nanti ada rekan saya Yanti akan menemani sahabat budaya tentunya dengan program-program menarik sampai di jam 6 sore nanti. Kita hadirkan dulu ini persembahan lagu untuk membawa kita sampai di jam 11 pagi nanti. Selamat pagi.